Oke, selamat sore semuanya. Selamat Apa sore. kabar teman-teman yang ada di mana namanya nih, Lombok ya? Oke, yang di Lombok apa kabar? Nah, di hari ini kenapa kita ketemu di Zoom, kita mau belajar tentang membuat fruit enzim. Namun di tempat yang sama, saat ini juga sedang bersiap-siap peserta yang offline yang akan langsung praktek membuat fruit enzim. Dan Ibu Ernatan dari Enzim Bali sudah bersiap di tempat. Saya pun Foni dari Enzim Bali akan memandu kegiatan ini ya. Waktunya tidak terlalu lama ya Ibu-ibu ya. Dan saya mau jelaskan dulu beberapa hal mengenai fruit enzim sebelum kita membuatnya. Kan nanti supaya tahu ya apa kegunaannya, kenapa kita mesti buat fruit enzim. Ya. Jadi fruit enzim ini berbeda ya sedikit dengan klasik enzim. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang klasik enzim. Klasik enzim itu produksi pabrik ya. Sedangkan untuk fruit enzim ini memang kita produksi sendiri di rumah tangga. Selain itu, kalau klasik enzim itu sudah pasti buahnya, komposisinya, jumlahnya itu juga sudah pasti. Sedangkan kalau kita membuat homemade fruit enzim, maka buah-buahan yang kita gunakan itu terkadang jumlahnya tidak sama ya satu dengan yang lain. Dan di sini dikatakan ya bahwa enzim itu alami dan tidak ada kedaluarsanya ya, semakin lama semakin bagus, semakin tua semakin bagus juga kualitasnya. Kalau disimpan semakin lama semakin bagus, mirip dengan wine, itu enzim ya. Jadi jangan disimpan di kulkas ya ibu-ibu enzimnya, kalau disimpan di kulkas fermentasinya akan berhenti, dia akan tidur. Dan kalau dia keluar dari kulkas ya kembali ya berfermentasi, itu harapannya sih. Ya, sekalipun sudah dibuka, cukup ditutup rapat kembali dan disimpan di suhu ruangan. Ya, seperti itu cara penyimpanannya. Kalau kita tidak terlalu rapat menutupnya, maka fruit enzim ini akan menghasilkan jamur-jamur ya. Biasanya putih-putih itu ada jamurnya. Biasanya sih tetap aman untuk dikonsumsi. Cuman kadang kan ada orang yang kurang senang ya kalau melihat jamur yang terlalu putih itu gitu. Nah, kalau bedanya dengan ekoenzim tidak untuk dikonsumsi ya, ekoenzim untuk pengobatan luar. Sedangkan fruit enzim atau klasik enzim ini memang untuk diminum. Nah, fruit enzim atau klasik enzim ini kegunaannya secara ilmu pengetahuan itu disebut dengan enzim ini ya. Secara biokimia disebut dengan molekul protein ya ibu-ibu, dan seperti rantai dari mutiara seperti itu. Dan kandungan dari fruit enzim ini ada asam laknat, mineral, probiotik, enzim, fitonutrien, juga vitamin C yang biasanya kualitasnya jauh lebih tinggi ya daripada enzim-enzim yang lainnya. Nah, pada saat kita mulai mengkonsumsi fruit enzim ini, biasanya tubuh kita akan mengeluarkan toksik ya di dalam tubuh kita. Tidak ada istilah overdosis dalam mengkonsumsi fruit enzim karena ini adalah alami. Dan secara umum apa sih kegunaan dari enzim itu? Enzim itu memiliki 6 fungsi, salah satunya yaitu membantu metabolisme tubuh. Jadi sangat baik bila fruit enzim ini dikonsumsi sebelum makan ya. Kalau membantu metabolisme tubuh setelah makan biasanya 1 sendok makan fruit enzim bisa ditambah dengan setengah gelas air ya, dan bisa langsung juga sih minum. Dan kalau untuk membantu pencernaan biasanya satu jam sebelum makan ya cara meminumnya ya ini ya. 1 sendok makan fruit enzim atau 1 tutup botolnya itu, kemudian ditambah dengan setengah gelas air, itu langsung dikonsumsi seperti itu. Selain itu yang kedua fungsinya antibiotik alami, jadi mencegah inflamasi alami ya. Yaitu biasanya untuk fruit enzim ini kami menambahkan cuka apel dan madu, dan dia akan berfungsi sebagai sirup antiinflamasi yang mencegah peradangan atau mengobati peradangan. Kemudian membersihkan tubuh dari toksik-toksik ya, dan memperlancar peredaran darah, itu yang keempat fungsinya. Yang kelima adalah perawatan tubuh, jadi bisa membuat stamina kita baik ya, dan tidak mudah
terjangkit penyakit ya. Kemudian konstipasi yang sulit, nah seperti kita kesulitan BAB, itu biasanya bisa ditangani juga dengan mengkonsumsi fruit enzim ini. Caranya cukup 1 liter air minum ya, ditambahkan dengan 2 tutup botol dari fruit enzim ini. Itu akan membantu kita untuk lancar untuk BAB. Nah itu salah 6 fungsi dari fruit enzim ini ya, ibu-ibu. Nah, selain itu, fruit enzim ini juga berguna, bisa digunakan untuk enema. Mungkin saudara sudah tahu apa itu enema ya, dan saya kebetulan juga sudah menggunakan fruit enzim untuk enema. Jadi untuk membersihkan usus kita melalui dimasukkan ke dalam anus ya, dan itu ada alatnya khusus ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan mulai melihat ya bahan-bahan apa yang digunakan dan bagaimana komposisinya untuk membuat fruit enzim ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa fruit enzim berbeda dengan klasik enzim yang bisa dibeli di toko, di gerai atau di gerai online ya. Bapak ibu-ibu nanti kalau memang mau, lama banget ya nunggu setahun. Saya mau cepet nih kegunaannya karena kemudian kondisinya harus segera ditangani. Ya bisa saja membeli klasik enzim yang dijual bebas di online ya. Oke. Atau bisa melewat koperasi enzim Bali. Nah, nanti lewat koperasi enzim Bali itu juga harga khusus ya, terutama kalau bagi anggota harganya khusus untuk yang di koperasi enzim Bali untuk pembelian klasik enzim yang sudah siap. Ya. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya, apa sih bedanya klasik enzim dengan graceful enzim? Graceful enzim itu adalah klasik enzim yang di dalamnya ada mama enzim yang berumur 40 tahun. Itu yang informasi yang saya tahu ya. Dan dia lebih soft, lebih halus daripada klasik enzim. Saya malah dengarnya GA atau graceful enzim itu bisa digunakan untuk menenangkan jiwa, terutama untuk orang-orang yang pernah mengalami trauma, ya seperti itu. Nah, kan ada yang tanya ya, kok penyimpanan klasik enzim itu pakai botol plastik? Apakah tidak berbahaya dengan nanoplastiknya? Nah, tidak berbahaya ya ibu-ibu, karena nanoplastik itu kan terjadi, setahu saya terjadinya karena ada minyak dan suhu yang tinggi ya. Jadi tapi kan di sini penyimpanan tidak kena suhu tinggi sama sekali dan itu suhu ruangan, jadi aman-aman saja. Oke, itu saja informasi sedikit tentang fruit enzim. Jadi kita akan membuat fruit enzim produksi homemade rumah tangga ya. Ibu Erna udah siap? Ya, siap. Oke. Nah, sekarang Ibu Erna di layar Wanita Allah sudah ada Ibu Erna Tan ya yang siap di sini, dan untuk fruit enzim ini resepnya tetap sama ya ibu-ibu, 1-3-10. Kita tetap dengan rumus 1-3-10. Jadi 1 bagian itu adalah madu, tapi kita harus menggunakannya madu yang raw atau madu asli. Jangan ada unsur gulanya ya. Jadi pastikan bahwa menggunakan madu yang asli. Jadi 1 bagian madu, 3 bagian buah-buahan, bukan kulit buah ya, tapi buah-buah yang segar yang kita konsumsi, yang kita makan. Kalau memang biasanya kita konsumsi buah itu tanpa kulitnya, ya jangan diikutkan kulitnya ya, kita buang saja kulitnya. Dan kemudian juga 10 bagian air. Ya. Buahnya berapa macam? Minimal tetap 5 macam, itu minimal ya. Tapi makin banyak buahnya, makin baik juga enzimnya. Nah, untuk itu makanya kalau membuat fruit enzim seperti ini, biasanya kami selalu membuatnya beramai-ramai. Selalu banyak-banyak orang, karena dengan setiap orang membawa 2 atau 3 macam buah, maka terkumpullah lebih dari 10 buah ya untuk enzim kita. Jadi selain itu kita juga bisa bersilaturahmi ya, kita bisa senang ya ketemu dengan banyak teman, healing-healing tipis lah katanya gitu ya. Oke, nah sekarang udah siap itu Kak Erna, itu airnya berapa ya? 3 liter. Airnya 3 liter, berarti madunya
300 gram. Oke. Dan BO-nya sebanyak 900 gram. Iya. 900 gram. Rumusnya tetap sama, 1, 3, 10. 1 bagian madu, 3 bagian, kita bukan bilang BO ya, buah kita bilangnya ya, buah, dan 10 bagian air. Oke, silahkan Ibu Erna, silahkan dikerjakan. Nah, mungkin ada perlu asisten ya. Perlu asisten saya ke depan deh. Ya, boleh. Oke. Abang ke sini ya. Shalom semuanya, saudara-saudara warga Kerajaan Allah di Mataram. Salam kenal, nama saya Ernatan ya. Hari ini sungguh berbahagia kami tim Enzim Bali bisa berbagi dengan teman-teman di Mataram. Nah, supaya belajarnya banyak, saya nggak akan perpanjang lagi perkenalan saya, nanti bisa japri ya. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya tetap sama, 1, 3, 10. Ya. Mohon maaf ya, kalau di sana ada suara-suara, karena itu teman-teman juga akan praktek hal yang sama sore hari ini. Ada beberapa teman kami yang sudah siap ya. Jadi, 1, 3, 10, 1 bagian madu, ya ini madu organik ya, madu organik. Kemudian 3 bagian buah-buahan dan 10 bagian air. Tadi airnya udah dijelasin 3 liter, maka madunya adalah 300 gram dan kita membutuhkan buah-buahan sebanyak 900 gram. Saya sedang menimbang ya, jadi usahakan buahnya nggak perlu satu buah ini nggak perlu dihabiskan karena kita punya banyak buah di sini ya. Ada berapa macam ya? Buah pir, ya, ada buah apel. Apelnya itu ada beberapa macam. Kalau seandainya apel itu ada apel Fuji, ada apel Malang, ini sudah dianggap 2 macam, ya. Lalu kemudian ada lemon dan jeruknya pun macam-macam. Kita punya jeruk purut, jeruk nipis, jeruk lemon. Ini 3 macam berarti ya. Nah, terus kemudian kita juga punya pisang ya. Tadi pisangnya saya ada 2 macam. Ada yang di sini yang nggak kelihatan, semangka, ya, ada pepaya, ada buah kesemek dan nanas. Buah kesemek ini yang mungkin jarang ya orang lihat ya. Buah kesemek ya yang udah matang. Kemudian ada mangga. Nah, kita timbang dengan perhitungan 1, 3, 10 berarti kita membutuhkan 900 gram buah. Saya sedang berusaha untuk memenuhi 900 gram itu. Saya timbang masih 536 ya. Udah kelihatan nggak di sini? Oke, ini ada kedondong katanya. Nah, kalau kita lagi membuat fruit enzim, kulit-kulit buahnya jangan dibuang ya, ditampung karena kita akan buat jadi ekoenzim ya. Kedondongnya matang ya, enak banget. Kalau kulit kedondong itu kan nggak bisa kita makan, jadi jangan dimakan ya. Kita buang kulitnya ke ekoenzim. Tapi kalau kayak lemon, apel, kemudian pir, itu kan kita bisa makan ya. Kita bisa makan kulitnya. Jangan lupa direndam dulu dengan air yang dicampur dengan ekoenzim supaya semua pestisida di kulitnya bisa hilang. Ini lagi ada kedondong. Ada buah apa lagi ya yang belum masuk di wadah ya? Mangga. Oke. Kita tambahkan mangga. Jadi ini saya yakin saudara-saudara di sana, ibu-ibu di sana sudah mulai menelan ludah semua nih. Aduh, kayaknya kayak rujak nih, seger nih ya. Emang benar. Saya sambil motong aja sambil terus menelan air ludah nih ya. Masih 582, kita perlu 900. Ini mangganya matang. Kita pilih buah-buahnya jangan yang mentah ya. Kalau pepaya pun setengah matang boleh, tapi jangan yang mentah. Lalu usahakan menggunakan buah-buahan lokal daripada buah-buahan impor ya. Kenapa? Buah-buahan lokal itu jarang ada yang pakai pengawet lah, dilapisin segala macamnya ya. Tapi kalau buah impor, untuk perjalanannya dari luar negeri ke Indonesia aja perlu waktu. Jadi di kulitnya itu pasti biasanya itu ada
yang untuk mengawetkan. Oke, kita potong. Potongnya nggak perlu terlalu kecil, yang penting muat untuk masuk ke dalam apa namanya itu, botol. Yang wadah yang kita pakai ya, itu cukup, berarti boleh. Ini masih 650, berarti kurang berapa lagi ya? Kayaknya nanas belimbing mulu udah, tambah satu lagi nih, biar seger. Ya. Pisang udah? Pisang udah, tadi kayaknya ada pisang 2 tapi kok. Oh iya, satu lagi. Kedondong sudah? Sudah. Apa dong? Kesemut? Kesemut sudah. Nanas sudah? Nanas sudah. Tapi lemon. Kurang lemon sudah. Ini lemon? Udah. Nah ini ada pisang yang jenis kedua ya. Jadi pisangnya beda. Jeruk kecil ini udah belum? Jeruk kecil itu belum. Oke. Ini matang banget pisangnya ya. Potong aja dengan sukacita. Karena membuat fruit enzim harus sukacita ya. Kalau marah jangan ya. Nanti enzimnya nggak bagus. Tadi jeruknya mana? Nah ini ada jeruk yang tipe lain lagi ya. Ini juga jeruk tipe lain yang ini. Mana? Agak putih dalam. Oh ya, itu tadi belum, nggak kelihatan, ngumpet di bawah ya. Oke, kalaupun ada biji-biji yang kecil nggak apa-apa. Ya. Nanas sudah. Nanas sudah. Kayaknya nanas perlu ditambah dikit karena tadi masih mengira-ngira ya. Nanas biarkan dengan ini ya, apa namanya, matanya. Karena kalau kita nggak makan nanasnya, kita ambil enzimnya, itu akan sangat bagus. 858 kurang 50 lagi, ini jeruknya. Ya. Jadi jeruk tadi ada lemon, ada beberapa macam, ya beneran putih di dalamnya. Kalau ini kayaknya jangan pakai ini, apa namanya? Jangan pakai kulitnya, kayak pahit. Ini kayaknya jeruknya kayak jeruk Bali ya. Nah, apa bisa diperintilin gitu, diperintilin bahasa apa lagi. Udah berapa ini? Oh, masih 800. Apalagi ya, Kak ya? Semangka tadi lagi aja. Semangka tadi udah belum ya? Nah, kesemut. Kayaknya udah. Kesemut udah, Kak. Ada sirsat mana? Ada yang bawa sirsat? Oh, ada yang bawa sirsat. Oke. Terima kasih buat teman-teman Denpasar yang datang dengan aneka macam buah ya. Sangat menolong. Oke. Thank you ya. Ini sirsat. Oh, ini nanasnya ada nanas yang lain lagi. Ya. Ini ada sirsat. Ada salak. Oke, berarti sedikit-sedikit aja. Salak, oke. Salaknya jangan yang kecil nih. Oh, caranya masak. Enggak apa-apa. Kalau bijinya dibuang ya kalau salak ya. Tinggal sedikit lagi. Tinggal dikit 50 lagi. Ada jambu biji ya boleh. Ada salak. Wow. Ada jambu biji. Tadi nanas yang kecil tadi loh. Udah 900? Sudah lebih. Apa yang harus kita kurangin? Ya, masih lebih lagi. Oke, kalau sudah masuk di botol. Silahkan. Tiffany bisa bantu loh. Bentar. Sore, Bu Susi. Nah, ini sementara ini disiapin. Ibu Feni akan bantu masukkan ini ya ke dalam 900 ya. Dan kita lihat nih. Berwarna-warni. Ya, ada berapa macam buahnya nanti kita akan coba tulis ya di stikernya. Jadi sekarang air sudah siap, masukkan dulu madunya. Ya, masukkan dulu semua madunya. Semua langsung. Oke. Kita tuang lagi dikit buat dikocok. Jangan ada yang tersisa ya madunya. Jadi masukin terus dikocok lagi. Nah, ini madunya biar larut. Karena kalau madu asli itu dia agak susah larut ya. Aduk kocok ya sampai rata. Kalau madu asli itu biasanya dia agak kental, jadi perlu tenang.
Oke, sudah. Kita masukkan lagi sisa madu yang di botol sampai bersih. Ya. Ya. Bersih sampai bersih ya. Lalu mulai masukkan buah-buahannya ya. Saya ganti plastiknya bersih biar apa? Biar masukkan semuanya sampai habis. Sekali lagi saya ulang. Airnya 3 liter, berarti madunya dibagi 10 berapa? 300 ya. Lalu buah-buahannya dikali 3 berarti 900. Oke. Mari kita memasukkan. Kerjasama yang baik. Nah, sambil membuat jangan lupa boleh dikasih kata-kata yang bagus. I love you, thank you. Kamu buah-buahan yang segar, sehat, jadi enzim yang berguna buat banyak orang. Jadi dengan sukacita. Kalau nggak ngerti mau ngomong apa, nyanyi aja. Nyanyi apa? Terserah ya. Nyanyi yang positif. Pokoknya jangan lagu-lagu galau ya. Habis itu nanti setelah itu jangan lupa ditempel juga stiker. Apa ini stikernya udah standby? Apa? Ingat. Banyak Kak Erna, mohon maaf, nanti stikernya akan menyusul ditempelkan ya. Oke. Pengen tahu ini jadinya tadi berapa macam ya Kak buahnya? Banyak banget. Ya, banyak banget. Jadi nanti gini Ibu-Ibu ya, wadahnya harus tetap plastik. Karena dalam 1 bulan pertama akan mengeluarkan gas yang sangat banyak. Dan mulai hari ketiga dan keempat, kita harus membantu untuk merilis gasnya dengan cara tutupnya dibuka sehari bisa dibuka sedikit. Orang Jawa bilang dingewesin. Itu ya, dibuka hanya tutupnya jangan dilepas dari botolnya, tapi dilonggarkan ya tutupnya ya. Itu sehari bisa sampai 3 kali dilonggarkan. Itu salah 1 bulan pertama. Kalau lupa melonggarkan yang terjadi ada bisa meledak dan juga bisa kembung banget, dan setelah itu begitu dibuka langsung muncrat ya, sayang banget enzimnya hilang nanti itu ya. Jadi harus sabar banget untuk buat fruit enzim ini dengan cara sering melonggarkan tutupnya dalam bulan-bulan pertama. Oke, sudah siap ya Bu Erna? Saya mau kasih tips ya, Kak Foni, saya mau kasih tips sebentar ya. Untuk mengeluarkan gas pada saat minggu-minggu pertama, karena ini kan masih ada rongga sekiannya dan ini mulutnya kecil ya. Jangan kalau dilihat itu melembung atau nanti botolnya tiba-tiba naik karena bawahnya ini melentung ya. Jangan langsung dibuka seperti ini. Kemungkinannya kalau tangan kita nggak siap dia akan push ya. Jadi saya selalu menggunakan kain. Ini anggap aja ini kain ya. Anggap kain. Saya tutupkan dulu seperti ini. Saya tahan pakai tangan kiri. Baru ini saya tekan sambil nahan. Putar pelan-pelan bunyi. Tunggu dulu sebentar. Hilang bunyinya. Buka lagi, putar lagi. Sampai habis. Jangan sampai terangkat ya. Hanya sampai gasnya habis. Tutup lagi seperti ini. Itu jauh lebih aman. Jadi selalu tutup dulu dengan kain, baru dikeweskan gasnya ya. Dan kemudian ini sudah masuk semua. Misalkan semuanya udah tercampur ya. Dan fermentasi minimal 6 bulan, tapi saya sarankan 1 tahun ya. Setiap hari pada saat kita membuka untuk mengeluarkan gasnya, katakan kata-kata yang positif lagi, sampai 1 tahun nanti dia akan turun bobonya dan ini menjadi bening banget. Oke semuanya, itu yang bisa saya bagikan. Thank you juga untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sharekan hari ini bermanfaat buat semua ya. Kalau ada pertanyaan nanti japri aja. Thank you dan waktu saya kembalikan kepada Kak Foni. God bless you. Bye-bye. Oke, thank you Kak Erna. Jadi ibu-ibu semuanya kembali kami tekankan beberapa hal yang penting ya. Pertama, wadah tetap plastik ya.
Dan gunakan seperti yang dicontoh itu paling aman. Kemudian jangan lupa resepnya, komposisinya 1-3-10 dan gunakan madu yang asli atau raw ya, madu yang raw. Dan ketiga, buah-buahan yang mau digunakan silakan direndam dulu dengan ekoenzim selama 45 menit. Kemudian dikupas kulitnya dan difermentasi. Memang ada yang bilang 6 bulan, tetapi yang paling aman adalah 1 tahun. Kalau kondisi emergency 9 bulan sudah bisa dikonsumsi. Ya, itu saja. Silahkan kami buka termin tanya jawab. Mungkin kalau dibutuhkan bisa tanya jawab 2 menit sebelum kita tutup Zoom kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Sudah jelas. Sudah jelas, Bu Ruth? Luar biasa. Jadi hari ini Kak Erna menjalankan tugasnya untuk mendemokan dengan sangat baik sehingga ibu-ibu sangat jelas ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Kalau sudah selesai kami izin undur pamit. Ya, terima kasih. Tetap sehat semuanya.